Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu, kita kembali berkumpul di Madrasah Lansia Al-Barokah yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini Allah berikan ridho dan juga pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa berusaha untuk terus mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, santri Madrasah Lansia Al-Barokah Purbalingga yang kami cintai karena Allah. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, ya, seperti biasa kita akan absen terlebih dahulu. Mohon nama-nama yang kami panggil untuk bisa menyampaikan kehadirannya. Bapak Agus Santoso, Ibu Ambar Hadiati, Ibu Andi Endang, Ibu Astuti, masih izin, Ibu Bektirianti, Ibu Devi, Ibu Dwi Yuliarti, Ibu Eri Juliani Putri, Ibu Erni Maica, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, Ibu Handayani, Bapak Harsono, Ibu Heni Yuniarti, Ibu Hikmastuti, Ibu Lis Ismiati, Bapak Muntarik, belum? Ibu Musinem, Bapak Muslih, Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningsih, Ibu Rasmini, belum? Ibu Rotni Astuti, Ibu Rohani, Ibu Roshidah, Ibu Salbiah, Ibu Siti Khotijah. Sudah ada? Belum? Ibu Siti Nuriati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Sarifah, Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Surya, Bapak Sugihartoyo, Bapak Suharjo, Ibu Sukarni, Ibu Sumarsi. Ini siapa? Bapak Suparman, Bapak Supriyo, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Wigatiningsih, Bapak Mamet, Ibu Yeti, Ibu Subekti Lananing Tias, Ibu Siti Nurhayatun, Ibu Siti Sugiarti, Ibu Neni, Ibu Yulianti, Bapak Rohadi, Ibu Mezer, Ibu Menur Hayati, Bapak Sugeng, Ibu Wijiastuti. Ada yang belum saya panggil? Siapa? Oh, Pak Harjo udah datang. Terus siapa lagi yang belum tadi? Ibu Siti Khotijah sudah. Terus
Ibu Siti Sarifah ya. Baik. Sudah? Baik. Silakan dibuka bukunya. Pelajaran kita terakhir sampai masih membahas tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Sudah berapa keutamaan yang kita bahas? 5. Keutamaan kelima apa kemarin? Jaminan surga dan terhindar dari makanya orang-orang yang senantiasa menjaga sholat subuhnya salah satunya ya, walaupun bukan hanya sholat subuh saja, tapi yang tetap yang istiqomah menjaga salah satu sholat subuh ya, salah satu di antara sholat yakni sholat subuh, Allah akan berikan jaminan surga dan Allah akan hindarkan dia dari neraka. Ya. Sekarang keutamaan yang terakhir. Yang ke-6. Napa yang ke-6? Orang-orang yang menunaikan sholat subuh berjamaah berada dalam perlindungan Allah. Saya tanya. Di sini siapa yang senang kalau dapat perlindungan? Kemana-mana dijaga, kemana-mana dikawal, kemana-mana dilindungi. Senang enggak? Ya, dapat perlindungan, kawalan, penjagaan dari manusia saja, senang. Ibu-ibu becer, Bu, aja dewek kan kalau nyong bae. Bapake nawarna. Ya, tak batir Ibu. Ya. Pokoknya tak tunggu nih ibuna becer apa terserah. Saya tunggu. Nah, seneng mboten, Bu? Nah, kados niku mboten, Bu? Ah? Bosan? Saya menikah itu 22 tahun kurang lebih. Selama 22 tahun tanya istri saya, kemana-mana saya bawa. Mau becer, tak anterin. Mau kemana, tak anterin. Itu bagian dari laki-laki menjaga istri. Bukan becer, katanya melaku daki gimana? Walaupun istrinya bisa jalan sendiri, bisa naik motor sendiri, bagian dari penjagaan suami kepada istri, ya di saat istri pergi. Ini bukan masalah teyeng orang teyeng, bukan. Masalahnya dijaga, ya istrinya dijaga. Dan saya yakin istrinya atau ibu-ibu lebih senang dijaga daripada di jurnal dewek kan, ya kan? Pak, kemangsane belanja bulanan itu udah nyanyi duitnya anak-anak. Ya, lebih senang ketika yuk karo bapak bayo anak barang. Ya belanja barang, bapaknya sing gotong belanjaane. Kan itu bagian menyenangkan istri, ya. Di situ saja itu punya rasa yang sangat menyenangkan, ya. Perlindungan dari manusia itu saja membahagiakan. Apalagi perlindungan dari Allah. Penjagaan perlindungan dari manusia itu terbatas. Manusia itu ada batasannya, ada batas kemampuannya. Jajal nek misalnya sing lanang meriang, kan nggak bisa nemenin itu, nggak bisa jagai. Atau yang lakinya meninggal dunia, iya kan? Nggak bisa lagi ada yang menjagain kecuali nikah lagi, gitu kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Sempurna yang tidak punya kekurangan, yang tidak akan punya kelemahan, ya, yang akan menjaga kita kalau kita rajin istiqomah menjaga apa? Salat subuh kita. Nah, di antara dalil bahwa Allah akan memberikan perlindungan jaminan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga sholat subuhnya terdapat dalam sebuah hadis. Ini hadisnya, ya 657. Ini riwayat Muslim 657 dalam sahihnya. Ya. Apa nih bacanya? Belum taharokat itu ternyata. Man shalla subhi.
fahuwa fi zimmatillahi falayat lubannakumullah min zimmatihi bisyai fayud rikahullah fayukabbahu fi nari jahannam. Ya, kita coba runtut. Man sholat subha. Apa artinya? Barang siapa yang menjaga sholat subuhnya. Nah, kita artikan di belakang bawahnya. Barang siapa yang menjaga sholat subuhnya. Cuma sampai ini ya. Maka dia dalam perlindungan atau jaminan Allah. Nah, ini sampai sini nih. Kemudian ini sampai sini. Nah, sampai sini. Maka fala yadlubannakumullahu min zimmatihi bisyai'. Jangan sampai Allah menuntut kalian sesuatu sebagai balasan atau imbalan saja, imbalan dari jaminannya. Ya, ini sampai sini. Fayudrikahu. Allah. Jangan di sini ya. Di bawahnya. Allah pasti mengetahuinya. Fayakubbahu fi nari jahannam. Ya, kemudian ini tak bikin 3 baris biar nggak bingung. Maka Allah akan meneleng apa loh? Mukanya di set, maksud apa namanya? Menelengkupkan ya. Apa? Menelengkupkan. Menelungkupkan. Nah. Menelungkupkannya di neraka Jahannam. Ya. Ini tak bikin garis-garis nih. Ya. Man sholat subha, tadi nggak tertulis. Barang siapa yang menjaga sholat subuhnya, fahuwa fi zimmatillah. Nah ini yang kedua nih. Maka dia dalam perlindungan atau jaminan Allah. Fala yatlubannakumullah min zimmatihi bisyai'. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian sesuatu sebagai imbalan dari jaminan yang telah Allah berikan kepadanya. Fayudrikahu. Allah itu maha tahu. Allah pasti tahu. Kita nggak bisa ngelomboni Allah. Ya, nanti kita jelaskan maknanya. Fayakubbahu fi nari jahannam. Kalau kita ngelomboni Gusti Allah, ngomongnya jarang nglakoni subuhan tapi ora subuhan, apa ancaman Allah? Fayakubbahu fi nari jahannam. Diblesekaken nah jawabannya kuwi lah.
Bok angel menelungkupkan wajahnya kepada api neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 657. Nah, enggak kalau mau ditulis itu, kalau di dalam buku hanya sampai bahwa fi zimmatillah, ya. Kalau ini lebih lengkap, ya. Bahwa fi zimmatillah itu kan di buku sampai itu toh kan? Kalau belum bisa Arabnya, Indonesianya aja nggak apa-apa. Bok, nulis Arabnya kesuwen. Tapi kalau mau nyoba, monggo. Kalau yang mau nulis silahkan ditulis, karena nanti akan saya hapus. Atau misalnya kesulitan, nanti saya share di grup juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau nanti ada yang mau nulis tapi produk santai di rumah, nggak apa-apa, nanti saya share hadis ini di grup, nggak apa-apa. Sudah? Ya, baik. Dalam hadis ini jelas sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholat subuh. Di dalam hadis ini Rasulullah tidak mengatakan sholat selain sholat subuh. Man sholat subha. Ya. Di dalam hadis ini Rasulullah dengan jelas mengatakan siapa yang sholat subuh. Disebutkan hanya satu sholat, yakni sholat subuh. Kenapa? Kenapa kalau Rasulullah hanya menyebutkan sholat subuh saja? Karena saking spesialnya sholat subuh, ya, spesialnya sholat subuh. Sudah melakukannya sesuatu yang sulit, ya, yang penuh tantangan. Gini apa nggih? Apalagi sekarang subuhnya jam berapa? Itu bangun kan 3:30 itu. Kalau yang nggak biasa bangun jam segitu, wah susah itu. Ya, sekarang kan agak gasik subuhnya. Ya. Itu lebih berat lagi bagi orang-orang yang nggak biasa. Ya. Sulit sekali. Makanya sholat subuh ini adalah sholat yang sangat spesial. Ya. Sampai-sampai Allah melalui lisan Rasulnya, ya, dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, menyampaikan secara khusus tentang keutamaan sholat subuh. Termasuk Rasulullah menyampaikan tentang ancaman bagi siapa yang meninggalkan sholat subuh. Ini saking pentingnya nih, saking spesialnya nih, ya, pada sholat subuh ini. Ya, maka kita harus senantiasa menjaga. Harus senantiasa menjaga sholat subuh kita dengan baik dan benar. Bukan hanya sekedar sholat subuh, enggak. Tapi menjaga sholat subuh kita dengan baik dan benar. Berusaha untuk berjamaah, terutama laki-laki, ya. Kemudian tepat waktu subuhan jam 7. Wah, walaupun subuhan tapi kan enggak sesuai dengan waktunya, gitu ya. Tidak tepat waktu, ya.
Dan perlu dipastikan bahwasanya orang yang senantiasa menjaga sholat subuhnya dengan baik dan benar, pasti keimanannya lebih tinggi, lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak menjaga sholat subuhnya dengan baik dan benar. Itu harus dipastikan. Orang yang senantiasa menjaga sholat subuhnya, istiqomah sholat subuhnya dengan baik dan benar, pasti keimanannya lebih baik dibandingkan orang yang nggak menjaganya. Itu sudah dipastikan itu. Ya, bisa dicek atau sebagai parameter, tolak ukur orang imannya benar atau tidak, bagus atau tidak. Salah satunya dari itu. Dia rajin enggak sholat subuhnya? Makanya bapak-bapak ini, ibu-ibu yang punya anak gadis, kalau nyari menantu, takoni sholat subuh sama apa, Rak? Ini gue. Sholat subuhnya di mana tadi? Sholat subuhnya jam berapa? Tanya, boleh. Ya, boleh. Yang punya anak gadis, masih ada yang punya anak gadis? Hah? Enggak usah kerjanya, ini masalahnya. Ya, kerja sih terserah, gitu ya. Ini masalahnya. Sholat subuhnya di mana? Jam berapa sholat subuhnya? Ya, karena itu diantara tolak ukur untuk melihat anak ini calon menantu kita, menantu yang imannya bagus atau tidak. Zaman sekarang, Bu, nyari mantu yang keimanannya bagus itu bagaikan mencari jarum di dalam telepon. Ya, susah sekali. Standar anak sekarang melihat lawan jenis itu bukan keimanan tapi tapi gantengnya, gayanya, duitnya, keren. Ya, padahal syarat yang paling utama adalah diantaranya keimanan seseorang. Ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, pernah menasihatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yuk kita nilai diri kita sendiri, kita hisab diri kita sendiri sebelum kita nanti dihisab oleh Allah. Kita nilai, kita sholat subuhnya sudah baik dan benar atau belum, atau masih kadang-kadang meremehkan sholat subuh. Apa masih kadang-kadang sholat subuhnya tidak dilaksanakan dengan baik dan benar? Ya, jangan kemudian sibuk menilai orang lain saja, tapi sibuklah menilai diri kita sendiri. Kebanyakan orang kan sibuknya cung, ya kan? Cung kan? Padahal sing luwih akeh maring dewek baline ya. Ya. Jadi menilai itu jangan pintar saja ketika menilai orang lain, tapi pintarlah ketika menilai diri kita sendiri. Pernah nggak kita menilai diri kita sendiri? Tapi pernah? Benar. Kalau pernah ya bagus. Tinggal diseringkan, tinggal dirutinkan. Nyong jane wongnya kayak ngapa sih ya? Oh, emosian ternyata nyong. Nah, dibenerakan tuh. Nyong jane wongnya kayak ngeyelan. Oh, berarti dibenerakan tuh ngeyelan itu. Ya, saya orangnya itu gampang nggak bersyukur. Lah diganti itu menjadi rajin dan yang bersyukur. Ya, saya itu orangnya gampang sombong. Itu diganti tuh kesombongannya itu menjadi tawadhu. Ya, coba nilai diri kita sendiri. Ya, ibarat pepatah itu ngaca gitu ya. Ya, secara majas metamorfosisnya itu ngaca. Ngaca itu bukan kemudian kita di depan kaca, tapi nilai diri kita sendiri. Ya. Bercermin kepada diri kita sendiri. Apa yang perlu kita perbaiki dari diri kita. Ya, baik, kita akan kembali kepada hadis ini. Saya akan hapus ya. Hapus ini. Baik. Para ulama menyampaikan bahwa makna fi zimmatillah ini ya. Ini maknanya dua. Ya, maknanya dua. Set. Nah, sama ini. Yang pertama, maknanya
perlindungan di dunia. Yang kedua, perlindungan di akhirat. Ya. Atau jaminan boleh ini. Jaminan. Ya, satu, ya, maknanya bisa jadi maknanya itu perlindungan atau jaminan dari Allah untuk kita di dunia. Mana yang kedua, jaminan atau perlindungan Allah untuk kita di akhirat. Yang pertama, makna perlindungan di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang senantiasa menjaga sholat subuhnya. Nah, nih, orang-orang yang senantiasa menjaga sholat subuhnya, dia akan mendapatkan jaminan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Terus dilanjutkan, fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'. Jangan macem-macem nih sama orang yang menjaga sholat subuh. Jangan pernah kalian itu mendolimi orang-orang yang sholat subuh berjamaah dengan baik dan benar. Jangan sampai. Kenapa kalau seandainya kita mendolimi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat subuhnya, padahal orang itu nggak salah, tapi kita berbuat buruk kepada orang tersebut, fayakubbahu fi nari jahannam. Allah nanti akan menelungkupkan orang yang mendolimi itu. Orang yang mendolimi, orang yang rajin sholat subuh dengan baik dan benar itu, wajahnya di dalam neraka. Allah itu tahu. Jadi kalau misalnya nggak ngaku, nyuruh Gusti Allah aja siapa, ngerti, ya gitu. Saya tahu, ya gitu. Ibaratnya begitu. Misalnya ditanya sama Allah, kamu dulu nyakitin Bu ini ya? Padahal Bu ini kan nggak salah. Enggak kok. Nggak bisa ngeyel. Karena Allah tahu. Ya, nggak bisa kita bohongi Allah, nggak bisa. Dan pasti hadiah, balasan, azab dari Allah karena perbuatannya ini adalah ini. Ya, jadi hati-hati sama orang yang rajin sholat subuh, Bu. Pak, kalau orangnya nggak bikin salah, jangan di apa-apain, jangan dizalimi, ya. Menyakiti saudaranya, saudara yang rajin sholat subuh berjamaah, baik tepat waktu, mendolimi tetangganya, ya, yang rajin sholat subuh dengan baik dan benar, mendolimi temannya, mendolimi teman bisnisnya. Hati-hati tuh. Contoh mendolimi siapa? Mendolimi itu kan ada dua, baik dengan lisan maupun perbu. Contoh mendolimi dengan lisan apa, Pak? Berbicara baik, menyakiti. Iya. Jangan-jangan. Ghibah. Apa ghibah, Bu? Pak? Apa gerendengi itu? Maksudnya gerendengi, maksudnya hibah itu apa? Kalau sesuai fakta? Kalau sesuai fakta? Boleh nggak? Nah, yang namanya ghibah itu menceritakan keburukan orang lain dan itu fakta. Kalau nggak sesuai fakta, fitnah. Kan ada orang yang banyak, oh temenan kok temenan orang lobo. Iya temenan, itulah ghibah namanya. Kalau yang benar dan itu jelek diceritakan ke orang lain, itu namanya ghibah. Nyong wingi berukai jalan karo wong dia, masya Allah. Temenan lho nyong rumah atas karo matan yang dewek. Ya itu namanya ghibah. Sudah ghibah, ngejel. Anu temenan orang lobo nyong. Ya kalau ngelombo jenengan mitnah namanya.
Kalau nggak bohong jenengan namanya ayo kang kene kena, kang kana kena. Iya kan? Gimana? Enggak. Bukan lawan kata. Panjenengan membicarakan kejelekan orang. Tapi itu kejelekannya benar. Namanya hibah. Kalau nggak benar, namanya makanya nggak usah ngomong kejelekan orang. Bener salah, ora bener salah. Terus pilihannya apa? Makanya jangan cari tema. Kalau pas lagi ketemu ngobrol kumpul jangan nyari tema. Tema yang maksudnya ngomongi alane wong. Kadang tuku kangkung mung siket. Ngobrolnya sejam. Sing diobrolaken apa? Tanggane. Terus sama mana? Dulure. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan itu. Apalagi kalau yang panjenengan hibai, yang panjenengan fitnah, orangnya yang rajin salat subuh. Hati-hati. Hati-hati. Hah? Gimana? Iya, gimana Bu? Mana yang tanya? Misalnya saya mempunyai anak yang susah. Susah apa gimana? Susah apa, Mak? Susah makan apa susah tidur? Susah diatur. Oh, bejet. Bejet maksudnya, ge. Kemudian saya kan dongkol sekali. Akhirnya saya itu menceritakan misalnya kepada buahnya, kepada kulit-kulitnya dengan tujuan, siapa tahu nanti. Dinasehati. Iya. Apakah itu sudah termasuk Hibah, tapi dibolehkan. Iya, itu termasuk hibah benar, tapi hibah yang dibolehkan. Karena ada hibah yang dibolehkan. Contohnya itu tadi salah satunya. Contoh yang lain gini. Contoh yang lain. Lapor ke polisi atau di depan sang saksi menceritakan kejadian yang keburukannya orang lain itu termasuk boleh. Contoh yang lain. Yang nggak ada namanya di sini siapa? Ahmad, ada namanya Ahmad? Nggak ada ya. Ibaratnya ada orang namanya Ahmad. Ada orang yang namanya Ahmad, jumlahnya 3. Satu desa jumlahnya 3. Wajar kan ya? Ning, untuk membedakan 3 Ahmad ini, dibikinlah Ahmad dengan nama tambahan. Ahmad Kicer misalnya. Ahmad Buntung. Ahmad Gundul misalnya gitu ya. Mana ini kan menceritakan keburukan orang. Tapi hibah yang seperti ini masih dibolehkan. Sebagai untuk membedakan antara Ahmad A, B, C. Kalau ini ridho sama Ahmadnya. Kalau Ahmadnya nggak ridho dengan nama tambahannya itu nggak boleh. Gitu. Ya. Jadi tidak semua hibah itu dilarang. Ya, tidak semua hibah. Yang kebanyakan itu dilarang. Hibah cerita, oh keburukannya orang, temannya punya salah. Diceritakan sama temannya yang lain. Itu yang hibah namanya. Bukan dalam rangka mencari solusi, bukan. Tapi menceritakan keburukan orang. Kalau tadi kan mencari solusi. Makanya contoh kalau panjenengan datang ke ustadz menceritakan tentang masalah keburukan suami misalnya, atau bapak menceritakan keburukan istri, dalam rangka tujuan untuk gimana ustadz menanganinya, gimana ya menasehatinya, boleh. Itu hibah yang dibolehkan. Mencari tapi kepada orang yang bisa memberikan solusi, bukan kepada sembarang orang. Kobe-kobe diceritani Buat status itu. apa namanya digawe status itu. Kalau untuk orang yang sudah meninggal gimana? Wah ini dulu. Ya, sebaiknya jangan menceritakan kejelekan orang yang sudah meninggal. Ya. Iya. Coba nanti kalau sudah meninggal, yang masih hidup aja jenengan dosanya minta maaf ya, untuk melebur dosanya itu minta maaf kepada orang yang dihibai.
Lah wong wis ninggal njaluk maaf mung siapa? Kita repot lagi ya, repot lagi. Contoh menzolimi dengan lisan yang lain, menjelek-jelekan, merendahkan orang lain di hadapan orang lain, ya, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar, ya, menuduh zina, menuduh mencuri, menuduh korupsi. Hati-hati tuh. Kalau orang yang panjenengan tuduh itu orang yang rajin sholat subuh dengan baik dan benar, hati-hati nih. Ancaman Allah nih. Jangan suka nuduh. Ya, jangan suka. Hati-hati. Ya. Nuduh keburukan, nuduh kejelekan. Ya. Itu diantara mendolimi dengan lisan. Kalau mendolimi dengan cara perbuatan bagaimana? Mukul, terus nendang, terus bully kan pukul tendang sama kurang lebih ya. Terus apa lagi? Dengan perbuatan mengambil haknya, diambil hartanya, itu kan bentuk menzalimi. Ya, hati-hati. Kalau orang yang diambil hartanya tapi dia kemudian orangnya rajin sholat subuh berjamaah, rajin menjaga sholat subuhnya dengan baik dan benar, kok kita dolimi? Dengan perbuatan kita, hati-hati. Misal, istrinya solehah banget, suaminya curiga berlebihan, nuduh istrinya main serong kanan, serong kiri. Ya, kemudian sampai main tangan KDRT, ya KDRT dan KDRW katanya. Ya, si perempuan tadi kok rajin jaga sholat subuhnya dengan baik dan benar, hati-hati suaminya bisa kena itu. Perlindungan Allah untuk orang yang rajin sholat subuh selama di selama di dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat 57-58. Allah mengatakan, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang menyakiti orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, bighairi maktasabu, yang menyakiti itu bukan karena kesalahan orang tersebut, ya, orang tidak ada salahnya tapi disakiti, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh kata Allah, orang tersebut telah memikul kebohongan dan dosa yang amat nyata. Kalau ada orang yang menyakiti orang lain, menyakiti orang yang beriman yang lain, entah laki-laki entah perempuan, padahal orang itu tidak bersalah, hati-hati itu. Ya, tidak bersalah, hati-hati. Ya. Sering kok di jalanan itu terjadi. Sering di jalanan enggak terjadi. Ngene bener nang lampu merah, ijo maju kangkana, abang hajar bae. Yang salah yang nerobos merah apa yang hijau jalan? Yang nerobos merah. Sing bagat atau bagat? Sing jengkel, sing ngamuk, sing apa? Biasanya sih nerobos merah itu. Sampai mukul, sampai menganiaya, sampai mengatakan yang buruk-buruk. Itu harus hati-hati itu. Kalau kita ngaku salah, kalau kita salah, ngaku salah, selesai. Minta maaf, nggak usah sok menang, nggak usah sok jawara, nggak usah sok kepengin jadi yang kayak gitu. Ya. Kan di jalanan kan pakainya hukumnya riba itu. Siapa yang lebih kuat, dia yang menang. Bukan siapa yang benar, dia yang menang, bukan. Ya. Atau siapa yang salah, dia minta maaf, itu bukan. Pokoknya siapa sing bagage lebih medeni gitu ya, dia yang nanti menang, itu diuntungkan begitu. Ya, hati-hati itu, ya. Pernah terjadi suatu kisah dari seorang tabi'in, anak dari atau cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
namanya Salim. Salim ini anak dari Abdullah. Abdullah ini anaknya dari Umar bin Khattab. Suatu ketika ada seorang laki-laki ya yang dituduh oleh rajanya. Yang dituduh oleh rajanya telah melakukan kesalahan. Ya, kemudian si raja ini ya menyuruh tangan kanannya untuk menghukum orang tersebut. Tangan kanannya raja itu namanya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, dituduh, nggak ada pengadilan. Ya, tiba-tiba dituduh langsung suruh dihukum. Hukumannya apa? Penggal leher. Penggal leher. Setelah kemudian diperintahkan oleh sang presiden, sang raja Al-Hujjaj, ya, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Kemudian Salim membawa orang ini yang mau dipancung ini, yang mau dipenggal ini keluar istana. Ketika mau dipenggal, Salim melihat bapaknya di situ, Abdullah bin Umar, ya, melihat bapaknya. Kemudian saat itu Salim tanya kepada orang yang mau dipenggal itu, kamu sholat subuhnya bagaimana? Kamu menjaga sholat subuh atau tidak? Dia menjawab, ya, demi Allah, saya senantiasa menjaga sholat subuh dengan baik dan benar, berjamaah, tepat waktu. Terus apa yang dilakukan Salim saat itu? Fahud ayyi tariqin syit. Ya udah, kamu pergi aja sana, terserah. Gak jadi saya penggal. Kenapa? Salim tahu kalau seandainya dia memenggal dengan kesalahan yang tidak diperbuat oleh orang tadi, ini takut dengan ini. Makanya Salim karena tahu dengan ini langsung melepaskan tawanan itu tadi, ya, orang yang akan dipenggal itu tadi, ya. Maka kemudian Abdullah bin Abbas ketika melihat Salim anaknya melepas tawanan itu tadi mengatakan, Mukayyisun innama sammainaka Saliman litaslama. Abdullah bin Umar mengatakan, anak pinter, Mukayyish. Ya, makanya kalau panjenengan punya cucu namanya Kayyis, boleh, anak pinter. Kayyis gitu ya. Ya, anak pinter. Ya, anak pinter kamu. Makanya saya kasih nama kamu Salim, tujuannya supaya kamu selamat. Di antaranya selamat maksudnya Abdullah bin Umar apa adalah selamat dari neraka. Itu, ya. Jadi makna yang pertama, perlindungan, bentuknya perlindungan di mana? Di dunia. Ya, di dunia. Makna yang kedua, jaminan atau perlindungan Allah bagi orang yang menjalankan sholat subuh dengan baik dan benar di akhirat. Apa maksudnya jaminan Allah di akhirat? Surga. Surga. Ya, jaminan Allah, perlindungan Allah bagi orang yang rajin sholat subuh dengan baik dan benar, yakni akan Allah jamin, akan Allah kasih perlindungan rasa aman, ya, rasa aman, perlindungan dari azab Allah, jaminan masuk ke dalam surga. Itu maksudnya. Perlindungan itu perlindungan dari azab Allah, jaminan maksudnya jaminan masuk ke dalam surga. Itu di akhirat, ya. Dan kemudian makna setelahnya ini, ya, fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'. Jangan sampai Allah menuntut jaminan yang sudah Allah berikan itu kepadamu. Jangan sampai kalau kita tidak melakukan sholat subuh dengan baik dan benar. Artinya ini bentuk perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan yang sholat subuh dengan baik dan benar, Allah jamin dia, Allah lindungi dia. Lindungi dari api neraka, jamin surga untuknya. Makanya jangan main-main. Ya, jangan kamu mengatakan
rajin kok Allah saya sholat subuh, ternyata enggak. Ya, jangan kita menyelisih janji kepada Allah. Allah itu maha tahu kita melakukan sholat subuh dengan baik dan benar atau tidak. Allah maha tahu. Kalau seandainya kita bohong sama Allah, tidak menjaga sholat subuh dengan baik dan benar, hasilnya ini. Jadi kalau ini maksudnya menurut yang pertama untuk orang lain, tapi kalau menurut pendapat yang kedua, yang untuk akhirat, ini untuk diri kita sendiri. Paham? Ya? Saya ulangi lagi ya. Kalau dari pembahasan pertama, perlindungan dan jaminan Allah di dunia, makna ini untuk orang lain yang menyakiti kita. Ya, Allah akan berikan azab berupa menelungkupkan wajahnya di neraka. Makna yang kedua, jaminan Allah atau perlindungan Allah di akhirat, makna daripada ayat ini untuk kita. Kalau kita tidak melakukan sholat subuh dengan baik dan benar. Paham? Ada yang mau tanya? Ya? Apakah kita dibolehkan ketika kita sholat subuh itu kita yakin bahwa sholat subuh kita diterima oleh Allah? Di apa? Diterima oleh Allah. Ya? Harus yakin. Harus yakin kalau berdasarkan ilmu. Jangan cuma yakin tok, tapi yakinnya harus dibangun di atas keilmuan. Yakinlah, yang insya Allah puasanya diterima. Tapi gunane ndelengna scroll panganan. Ya kan? Pas puasa senengnya gibai orang. Ya? Pas puasa senengnya meninggalkan sholat, yakin nyong puasa ini diterima, yakin tapi nggak berdasarkan ilmu keyakinannya itu, cuma berdasarkan yakin tok, ya nggak bisa. Ya. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan keilmuan yang baik, maka kita harus yakin Allah menerima taubat kita, Allah menerima sholat kita, Allah menerima kebaikan kita, yakin kalau sudah dibangun di atas ilmu. Jadi yakin itu nggak bisa kemudian dibenarkan kalau tanpa menggunakan ilmu. Itu ya, panjenengan misalnya gawe meja, yakin nyong teyeng gawe meja, babar belas orang anak alape, orang paham cara gaji, orang paham cara maku. Kira-kira yakinnya jenengan jadi apa nggak itu meja? Walaupun cuma yakin, nggak bisa. Modal yakin itu nggak bisa kalau seandainya tidak dibangun di atas ilmu. Kalau misalnya Pak Wargono punya keahlian bikin kursi, bikin meja, punya ilmunya, yakin bikin meja jadi, yakin karena punya ilmunya, karena tahu ilmunya, karena membuat meja dengan baik dan benar, menggunakan cara yang baik yang benar untuk membuat meja dan kursi, makanya yakin jadi. Tukang jahit, panjenengan orang basic jahit acan, wong nyekel domba ora tahu, yakin yang gawe kudung dadi, ya nggak mungkin itu ya, yakinnya dinilai bener. Tapi kalau tukang jahit punya alat jahit, bikin kudung, yakin nggak bisa? Yakin, karena punya karena tahu bagaimana cara membuat kerudung yang baik dan benar. Paham? Ya. Ada lagi mau tanya? Coba sudah jelas ini? Ya, jadi makna fi zimmatillah, jamin, orang yang sholat subuh dia itu dijamin sama Allah, dilindungi sama Allah, maknanya dua. Makna pertama, jaminan dan perlindungan di dunia. Dan makna yang kedua, jaminan dan perlindungan dirinya di kesimpulannya. Dari dua makna ini, satu, jangan meremehkan, jangan pernah main-main dengan orang yang senantiasa istiqomah menjaga sholat subuhnya dengan baik dan benar.
Jangan pernah meremehkan orang itu. Entah itu nyun sewu orangnya secara ekonomi rendah, nggak punya jabatan, nggak terkenal, pendidikannya rendah. Jangan meremehkan kalau memang dia menjaga sholat subuhnya dengan baik dan itu ya. Itu kesimpulan pertama. Apa dengan baik dan benar? Nah, di situ saya sampaikan ya, dengan baik dan benar. Walaupun tidak berjamaah bisa jadi kalau ada udzur. Kan saya sampaikan tadi kan ada dengan baik dan benar. Makanya clue-nya saya sampaikan tadi dengan baik dan benar. Saya nggak menyatakan apa-apa tadi loh, cuma banyak itu. Ya kan? Ya. Dengan baik dan benar itu apa sih? Contoh, ibu nggak sholat jamaah di masjid, milih di rumah karena merasa meyakini bahwa di rumah itu lebih afdol. Maka baik nggak? Bener nggak? Sudah selesai. Kalau misalnya bapak-bapak dia nggak sholat jamaah di masjid, tapi karena misalnya nyun sewu, wis lagi wudhu, harap mangkat, kebelet ke belakang, akhirnya bikin dia tertinggal atau tidak sholat jamaah. Bener apa enggak? Nah, itu selesai. Paham ya? Kalau seandainya ada orang yang menjaga sholat subuhnya dengan baik dan benar, Allah akan melindungi dan menjamin dia di dunia maupun di akhirat. Kesimpulan yang kedua. Kan kesimpulan pertama baru tadi. Ya, sekarang yang kedua. Yang kedua kesimpulannya, yakinlah kalau kita menjaga sholat subuh dengan baik dan benar, Allah akan melindungi dan menjamin kita. Jadi jangan takut. Ya. Yakin kalau kita menjaga sholat subuh dengan baik dan benar, yakin Allah itu nanti akan melindungi kita, akan memberikan jaminan kepada kita. Jangan nggak yakin sama Allah. Masalahnya ini kita banyak yang nggak yakin sama jaminan Allah, sama perlindungan Allah. Ya, kita banyak yang nggak yakin. Di backingi Gusti Allah kok nanti akeh sing ora yakin gitu loh. Lebih yakin ketika di backingi sama manusia. Padahal manusia itu nggak sempurna. Ya, ada yang siap backingi tapi bayarannya semenek anak. Ya. Tapi kalau Allah enggak. Ya. Makanya yakin. Kalau seandainya kita menjaga sholat subuh kita dengan baik dan benar, Allah akan kasih perlindungan, Allah akan kasih jaminan untuk kita. Di dunia iya, di akhirat iya. Ya. Apa bentuk jaminannya? Satu, orang yang menyakiti kita padahal kita nggak salah, Allah akan membalas orang itu. Allah sendiri yang akan balas. Gak usah balas, kita gak usah. Allah nanti yang akan membalas. Perlindungan Allah, jaminan Allah di akhirat. Allah akan hindarkan kita dari api neraka. Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Enak. Maka, dah fokusnya itu jaga sholat subuh dengan baik dan benar. Ya, kalau kita dizalimi, kalau kita disakiti, gak usah terlalu berlebihan sakit hatinya. Nggak usah terlalu berlebihan menyikapi dan membalasnya. Dah serahkan Allah nanti yang akan melindungi dan membalasnya. Sudah selesai. Siap? Ya, walaupun berat tapi jejajal baik lah. Ya. Orang yang sempurna ya lumayan gitu, sudah mencoba gitu. Ya, sudah berusaha mencoba. Ya, tapi jangan kemudian sok mentang-mentang rajin sholat subuh berjamaah ngelarani atine wong, jangan. Kalau panjenengan yang salah kemudian panjenengan dihukum, walaupun rajin sholat subuh dengan baik dan benar, tetap Allah nggak akan kasih jaminan. Kalau kita yang salah, mentang-mentang yo wis duwe backingan Gusti Allah ya, mau esuk wis sholat subuh sing bener, iya kan? Terus gemagusan petantang-petenteng, oh nggak bisa itu. Allah tidak akan ngasih jaminan itu kalau kita yang salah. Ya.
Gitu. Orang lain yang Syaratnya itu kita nggak bersalah, kita didolimi, bukan kita mendolimi. Nanti Allah yang akan membalas, akan melindungi, akan menjamin kita. Paham ya? Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Ya. perlindungan ini dalam perlindungan itu gitu. Termasuk rezeki Allah. Iya. Rizki, keamanan, ya. Kemudian ketenangan, benar, ketenangan dalam beribadah termasuknya. Ya, solusi dari masalah. Ya, perlindungan dari segala hal. Ya, perlindungan dari segala hal. Ya, maka berbahagialah bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat subuhnya dengan baik dan benar dan yakin kita itu dijaga hari itu sama Allah Subhanahu wa taala. Baik dijaga dari keburukan orang lain, dijaga dari keburukan yang menjahati kita, fitnah dan segala macam lah. Keburukan dari tidak dapat rezeki misalnya, ya yakin hari itu. Makanya banyak orang yang kemudian membuat quotes gitu ya, membuat kata-kata ya, misalnya rezekimu tergantung sholat subuhmu, misalnya gitu. Ada yang bikin quotes seperti itu. Ya, itu diantaranya mengambil dari ini. Karena orang yang rajin sholat subuh dengan baik dan benar, Allah akan lindungi. Jamin. Ya, quote-nya benar. Ya. Tapi memang dia mengambil dari salah satunya dari ini.